Ini kita udah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur. Sekarang posisi kita lagi di atas kapal yang membawa sapi-sapi kita ini. Kalau untuk sapi yang kita bawa ini sebagian sapi dari Lombok dan sebagian juga ada sapi yang dari Lampung, dari Palembang juga ada. Kalau trip sebelumnya itu 2 rit sebelumnya itu semuanya Bali. Tapi kalau sekarang ada Bali, ada juga Pegonan, ada juga Kopioran. Ya ada 4-5 jenis sapi lah yang kita bawa hari ini. Nah kalau untuk kapasitas sapi yang dimuat di kapal ini kurang lebih 100 ekoran aja. Nah, sekarang kita masuk di kapal. Ini tempat istirahat ya, deh. Ini tempat istirahat. Nah, kalau cap kapal nih, beliau ini legend nih. Gimana deh perjalanan deh? Kalau ini agak teduh lah, cuma dari Tongkal Tanjung Bakung itu agak miring-miring. Sebab nyamping kan angin tenggara sekarang dari Tongkal ke Batam kan yang dituju timur laut. Jadi nyamping. Kalau udah dari Bakung didorong ombak ke Batam nih. Lebih cepat harusnya. Iya, tembak utara. Cuman tadi pagi kan kena air pasang lawan arus. Dia agak lambat. Kalau udah jam 11 tadi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan sapi lagi. Ini kita lagi di jalan mau ngelihat proses bongkar sapinya atau loading sapi yang akan dibawa ke kandang kita yang ada di Sembulang. Ini jarak kita dari sini ke pelabuhan itu kurang lebih sekitar 20-30 menit. Ini tepatnya dia bongkarnya di pelabuhan yang ada di Punggur. Nah, dari pelabuhan Punggur itu akan kita bawa ke kandang kita yang ada di Sembulang. Jaraknya itu kurang lebih ada sekitar 1 jaman. Kalau dari Punggur itu jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 50-60 kiloan. Sapi yang hari ini datang, yang di tanggal 19 siang ini, tepatnya di hari Jumat ini pengirimannya kemarin itu di tanggal 17 malam. Jadi perjalanannya itu kurang lebih ya 3 malam 2 hari. Perjalanan yang cukup lumayan kalau untuk sapi, karena posisinya sapi itu kan kalau di perjalanan itu, apalagi dia di mobil, itu dia sama sekali tidak boleh duduk. Karena ketika dia duduk, takut ketimpa sama sapi-sapi yang lainnya, akhirnya itu yang mengakibatkan cedera, bahkan ada kematian. Nah, jadi kita ya secara fisiknya dengan perjalanan cukup panjang seperti itu, biasanya dia akan mengalami susutnya itu ya lumayan buat kurus lah gitu, karena dia makannya juga terbatas, minumnya bahkan nggak dikasih minum sih harusnya. Kalau sapi lagi dalam perjalanan itu tidak boleh dikasih minum, tapi kalau dikasih rumput ya tetap kita kasih rumput tapi tidak maksimal. Jarak dari Palembang ke Kuala Tungkal itu kurang lebih 16 jam sampai 18 jam. Terus itu kita istirahatkan dulu di Tungkal, habis itu kita lewat jalur laut. Kalau Batam itu pengirimannya wajib pakai jalur laut karena Batam itu kan daerah kepulauan. Di jalur laut perjalanan yang kita tempuh itu kalau dari Kuala Tungkal sampai ke Pelabuhan Telaga Punggur Batam kurang lebih memakan waktu sekitar 22 jam. 20 jam sampai 22 jam. Kalau cuaca bagus ya bisa 18 jam. Tapi kalau cuaca anginnya kuat atau ombak yang kuat, itu biasanya mau dia 24 jam. Nah, kalau yang ini tadi, ini berangkatnya sekitar jam 5 atau jam 6 sore kemarin. Berarti kan sekarang perjalanan nyampenya jam 1 siang. Ya kurang lebih perjalanan sekitar 18 jam sih. 18 sampai 19 jam. Nah, ini alhamdulillah kita udah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur, di mana tempat kapal sapi itu bongkarnya harus di pelabuhan ini. Ini kita udah sampai di Pelabuhan Telaga Punggur. Sekarang posisi kita lagi di atas kapal yang membawa sapi-sapi kita ini. Nah, kalau kita lihat tadi, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dengan perjalanan dia sekitar kurang lebih 3 hari 2 malam, kita lihat kan perutnya kosong banget ini, sangat-sangat kempes ini. Nah, ini karena dia kurang makan ya selama perjalanan itu kan cukup menguras tenaga ya. Kita juga kalau lagi perjalanan jauh kan makan pun kadang kurang enak gitu. Sama halnya seperti sapi-sapi yang kita bawa ini. Nah, kalau untuk sapi yang kita bawa ini sebagian sapi dari Lombok dan sebagian juga ada sapi yang dari Lampung, dari Palembang juga ada. Makanya jenisnya hari ini, kalau trip sebelumnya itu 2 rit sebelumnya itu semuanya Bali. Tapi kalau sekarang ada Bali,
ada juga pegonan, ada juga kopioran. Ya ada 4-5 jenis sapi lah yang kita bawa hari ini. Nah kalau untuk kapasitas sapi yang dimuat di kapal ini kurang lebih 100 ekoran aja. Nah sekarang kita saksikan ini lagi proses muat ke mobil, proses loadingnya ke mobil. Kalau kita lihat itu, sapi yang di situ itu, nah itu kan jenisnya bukan sapi Bali. Sejenis sapi kalau Lampung bilangnya itu sapi pegonan. Ini kalau kita lihat ini sapinya kram nih, kakinya, oke. Nah, ini kram karena terlalu lama berdiri, jadi ngebuat dia kram nih. Tapi bismillah sih nggak patah nih harusnya, ini kram aja nih. Nah, kalau untuk perjalanan jauh itu emang seperti itu biasanya, ada aja gitu kendalanya. Dan alhamdulillah ya. Biasanya kendala-kendala seperti ini ya masih wajar, masih sangat wajar lah. Ada yang kakinya kesleo atau kakinya kram, itu wajar. Karena dia selama di perjalanan kan berdiri semua seperti ini dia. Jarang ada yang duduk itu. Biasanya kalau kita pengiriman sapi jarak jauh ini, ada aja kendalanya. Kendala ya namanya kita makhluk hidup ya. Sapi juga makhluk hidup, ya makhluk yang bernyawa. Jadi kalau fisiknya nggak sampai, kalau fisiknya kurang kuat atau nggak kuat, itu ya ada aja yang kakinya kram, qadarullah juga ada juga kakinya yang patah, kematian juga ada gitu biasanya. Tapi alhamdulillah kita biasanya kirim itu jarang sih, kalau ada kematian itu jarang banget. Tapi kalau patah kaki atau kakinya kram itu sering banget, ada beberapa lah. Kalau kakinya kram itu masih bisa kita atasin, kalau kakinya patah juga masih bisa kita atasin, tapi posisi kakinya patah itu di sekitaran sini lah, itu masih bisa kita atasin. Nah, kalau sapinya sempat patahnya di bagian pinggang, itu biasanya sulit untuk kita obatin. Biasanya kita langsung potong kalau ada cederanya seperti itu. Posisi loading sapi ini kan lagi loading dari kapal ke mobil. Nah, perjalanan itu dari pelabuhan Telaga Punggur sendiri sampai ke kandang berkah yang ada di Sembulang. Itu kurang lebih jarak tempuhnya sekitar 55 km, ya kurang lebih makan waktu sekitar 1 jaman lebih lah. Kalau ini sekitar 1,5 jam, karena posisinya kalau bawa sapi itu kendaraan itu tidak harus laju dan tidak boleh laju karena risikonya terlalu banyak. Ya nanti kita coba ke kapal lagi lah setelah udah kosong, setelah udah selesai nanti kita coba ke kapal lagi. Nah ini kita coba lihat keadaan kapal yang bawa sapi kita dari Kuala Tungkal ke Batam. Ini emang kapal yang biasa bawa sapi nih. Nah nanti kita ke ruangan cap kapalnya. Ini kapal ini cukup besar lah, dia bisa bawa kurang lebih ya 100 ekor sapi lah. Nggak kebalik kita ini, Om. Nggak, aman.